Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. You're so good, oh Lord. You're so good, oh Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're so good, oh Lord. You're so good, Jesus. You, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the
thank you, Lord. We thank you, Lord. You're so good, Lord. You've rescued us. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. We love you, Jesus. You shall not you set me free. Christ my Savior, you've rescued me. So thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jadi saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang lebih interesting lagi untuk kita menggali dan mendalami firman Tuhan. Dan ayat yang kita pakai sebagai adalah daripada Efesus pasal yang ketiga, ayat ke-14 hingga ke-21. Nah, kita baca bersama-sama, saya baca untuk kita, Anda boleh baca juga di tempat Anda masing-masing. Nah, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam surga, dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, saudara, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, jadi dengan ringkasnya firman Tuhan ini menginginkan kita, menginginkan kita agar berakar dan berdasar, lalu bertumbuh dan berbuah, lalu bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ya. Jadi kita sangat bersyukur karena di sekeliling kita masih melihat banyak pokok dan tumbuhan-tumbuhan hijau yang lain. Sewaktu hujan turun dengan lebat dan disertai dengan tiupan angin yang sangat kuat atau kencang, pokok-pokok tersebut atau tumbuhan tersebut kemungkinan dahannya akan patah, bahkan mungkin tumbang, dan ada yang mungkin tercabut, saudara. Nah, kita percaya antara faktor-faktor penyebab tersebut adalah karena tidak memiliki akar dan dasar yang kuat, salah satunya, atau mungkin karena tumbuhan tersebut atau pokok tersebut tidak sehat karena ditanam di tanah yang tidak sesuai, atau satu lagi faktornya mungkin diserang serangga perusak yang merosakkan pertumbuhannya. Ada banyak faktor, saudara. Nah, salah satu cara yang paling berkesan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebatang pokok atau suatu tumbuhan itu adalah merosakkan akarnya. Bila akarnya rosak, maka pokok itu akan mati ataupun tidak produktif. Nah, selain daripada pokok, kita juga melihat banyak rumah, saudara, roboh, runtuh karena didirikan di atas dasar yang rapuh. Begitu juga banyak perniagaan dan perusahaan muflis atau bankrupt karena dibangun di atas dasar yang tidak benar, saudara. Nah, seperti itu jugalah halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, banyak orang terus jatuh di dalam dosa karena iman mereka yang lemah. Kita melihat ramai orang jatuh tersungkur dalam dosa dan kejahatan karena mereka tidak memiliki iman yang teguh dan kuat. Kita juga menyaksikan ramai orang sering membuat kejahatan dan jatuh tersesat di dalam dosa dan hawa nafsu karena iman mereka goyah dan meninggalkan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, dalam surat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di gereja Efesus pada zaman tersebut, dan untuk kita juga pada zaman sekarang. Nah, saya pecahkan kepada bagian-bagian kecil dulu peringkat awal ini. Yang pertama, datang sujud kepada Bapa pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Yang kedua, berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kita menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Ketiga, supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Keempat, kasih Kristus tidak terhingga lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Kelima, kasih-Nya juga melebihi segala pengetahuan. Keenam, kemuliaan-Nya turun-temurun selamanya. Nah, saudara, itu bagian-bagian yang kecil
daripada ini yang kita pisahkan, maksudnya kita bagikan. Nah, kita mau kupas dengan lebih dalam lagi isi-isi yang baru saya sampaikan ini. Nah, yang pertama di situ, saudara, berakar, seperti yang saya katakan tadi, berakar dan berdasar, ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Jadi isi yang pertama, kita perlu melihat bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa oleh karena itulah, datang sujud kepada Bapa, maka dia datang sujud kepada Bapa yang maksudnya yang bertahta di surga. Dia sujud kepada Allah Bapa sebab dia mengimani bahwa dari firman-Nya lah semua makhluk hidup dan keturunannya yang ada di surga dan di bumi seperti apa adanya saat ini. Jadi firman Tuhan yang ditulis dalam surat Efesus ini ayat ke-14, ke-13, pasal yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa itulah sebabnya, saya ulangi, aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di surga, yang dalam surga, di atas bumi menerima namanya. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus datang sujud dan menyembah Allah Bapa karena dia sekali lagi meyakini bahwa hanya dialah Allah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan segala makhluk di surga dan di seluruh alam semesta. Sumber kehidupan, saudara. Yang kedua, supaya berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia berdoa kepada Tuhan menurut kekayaan dan belas kasihan, kasih setia, kasih karunia dan kemuliaannya. Dia berdoa kepada Yesus Kristus untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam hati kita. Nah, perhatikan ayat yang ke-16 yang berbunyi seperti ini, saudara. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam Kristus, saudara. Jadi Rasul Paulus sujud menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita bekerja, memproses, menolong, menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Nah, yang ketiga, saudara, itu berakal dan berdasar di dalam kasih. Jadi apa maksudnya? Nah, sekarang kita belajar dengan lebih dalam lagi di ayat yang ke-17 yang mengatakan apa? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan ayat ini menjadi inti kepada tema kita bulan ini. Perhatikan di sini Rasul Paulus sedang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan bekerja, memproses, menolong, menguatkan, dan meneguhkan iman kita kepadanya, yaitu Kristus. Iman kita akan berakar dan berdasar pada kasih Yesus. Iman kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih ilahi, yaitu kasih sejati daripada Kristus, Tuhan kita. Akar dalam hal ini menunjukkan kepada kematangan iman yang bertumbuh secara progresif. Saya ulangi, kematangan iman yang bertumbuh secara progresif. Nah, walaupun dalam pergumulan iman dan cabaran, mereka, yaitu jemaat di Efesus, bukan saja tidak melarikan diri suatu ada cabaran tersebut, namun mereka terus perlu berakar dan terus bersandar pada kekuatan kasih Tuhan. Nah, kasih Kristus adalah
kekuatan iman, sumber kekuatan iman bagi orang percaya pada waktu tersebut. Kasih Kristus. Kasih inilah yang memampukan mereka untuk terus bertahan di dalam goncangan kehidupan mereka. Sama juga dengan kita pada hari ini. Kasih ini juga akan memberikan kekuatan untuk kita bertahan di dalam sebuah goncangan kehidupan yang melanda hidup kita sekarang ini, saudara. Apa goncangan tersebut? Ingatlah kekuatan kasih Tuhan, saudara. Nah, kalau kita meneliti dengan lebih dalam, ada satu hal yang sangat penting yang terkandung di dalam doa Paulus untuk jemaat di Efesus ini, yaitu agar mereka bertumbuh dalam kasih Kristus. Bukan saja bertumbuh, tetapi sebelum itu mereka perlu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, Kristus diam di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Nah, melalui Kristus kita mendapat kepastian. Tetapi dari manusia, saudara, kita tidak mungkin dapat memberikan jaminan tersebut, saudara. Nah, sebab itu Paulus mendoakan secara khusus agar jemaat dikuatkan dan diteguhkan oleh Bapa, oleh Allah Bapa, agar mereka terus berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Nah, maka kita tidak perlu lagi tentang posisi kita sebenarnya yang berada di dalam kasih Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah membiarkan kasih Kristus itu tetap memenuhi, ya, kasih Kristus itu memenuhi hati kita setiap hari. Nah, ini yang kita perlu lakukan, penuhi. Nah, yang keempat, saudara, kasih Kristus tidak terhingga. Nah, perhatikan sekali lagi doa Paulus untuk jemaat di Efesus pada zaman tersebut. Dan ianya doa yang masih relevan, saudara, untuk kita pada zaman ini juga. Jadi ayat ke-18 mengatakan seperti ini, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Rasul Paulus berdoa supaya mereka pada zaman tersebut dan untuk kita pada zaman sekarang bersama-sama dengan semua orang percaya dapat meyakini tentang betapa luar biasanya kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Supaya kita pada saat ini dapat sedikit sebanyak memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, dengan jujur, saudara, dengan jujur di dalam segala persoalan kita, siapakah manusia yang dapat betul-betul memahami memahami kasih Allah seperti yang digambarkan oleh Paulus ini, yaitu betapa lebar, betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Bagaimana mengukur itu, saudara? Siapakah makhluk di bawah kolong langit ini yang berkuasa menyelami kasih Tuhan yang seperti itu? Pasti tidak ada. Ini karena jika kita dapat memahami sedikit saja, saudara. Kalau kita dapat paham sedikit saja kasih setia dan kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan itu, hal itu sudah merupakan anugerah yang paling luar biasa, paling hebat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kebenaran dan rahasia kerajaan surga yang cukup besar, saudara. Sebab itulah kita perlu izinkan kasih Kristus bekerja memenuhi hati kita. Barulah kita akan semakin memahami kasih Kristus dari hari ke hari. Nah, saat kita semakin memahami kasih Kristus, kita akan semakin terdorong, saudara, terinspirasi dengan kasih itu. Sehingga hidup kita akan semakin diperbaharui. Dan sikap kita terhadap sesama akan menjadi semakin seperti Kristus. Ini yang kita maukan. Jadi bersyukurlah dengan pengertian kita tentang kasih Allah yang begitu sedikit, tetapi cukup dahsyat yang kita pahami sekarang ini, saudara. Nah, yang kelima, saudara, kasih-Nya melampaui segala pengetahuan. Nah, sekarang,
Mari kita sama-sama lihat di ayat yang ke-19. Karena Tuhan berfirman, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Melampaui segala pengetahuan, saudara. Nah, dalam doanya, Rasul Paulus ingin dan merindukan kita agar kita dapat mengenal kasih ilahi yang maha dahsyat dan indah itu. Dia memohon kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengenal kasih Yesus. Walaupun kasih itu jauh melampaui segala pengetahuan, dia berdoa kepada Allah supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, saudara. Ya, di dalam konteks ini, saudara, kita harus memahami bahwa kepenuhan Allah adalah kepenuhannya sebagai Allah dalam perjanjiannya dengan kita, itu sebagai Allah bagi umatnya. Kepenuhan Allah inilah yang akan dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Semakin kita memahami kasih Kristus, semakin kita mengenal kasih itu bekerja dan melayani hidup kita. Mengenal kasih Kristus berarti mengalami bagaimana kasihnya menjamah, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita. Inilah tujuan dari semua agenda rohani kita, saudara. Nah, inilah tujuan pelayanan Paulus kepada jemaat Efesus. Semua ibadah, pelayanan, dan aktiviti rohani kita menjadi sia-sia dan tidak membawa pertumbuhan bila kita tidak mengalami kasih Kristus itu secara pribadi. Yang keenam, saudara, kemuliaannya turun-temurun selamanya. Nah, sekarang kita lihat bagian terakhir, itu ayat ke-20 dan ke-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Ya, coba perhatikan dua ayat tersebut. Dalam dua ayat itu Rasul Paulus mengakhiri doa-doanya bagi jemaat di Efesus. Rasul Paulus menggambarkan, dia sedang menggambarkan Tuhan Allah yang disembah, dipuji, dan dimuliakannya sebagai Allah yang sudah melakukan banyak pekerjaan yang jauh melampaui segala doa dan pikirannya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan bahwa Tuhan Allah yang dimuliakannya sudah bekerja jauh lebih banyak daripada yang dimintanya. Bahkan segala sesuatu yang akan kita minta atau sedang kita pikirkan sekarang, Allah sudah lebih tahu atau Allah sudah lebih dahulu melakukannya buat kita. Dia bekerja sudah lebih banyak, lebih jauh, dan lebih jauh lagi sehingga kita menerima kasih karunia-Nya dengan berkelimpahan, sudah. Nah, oleh sebab itu kita perlu selalu bersyukur, selalu bersorak-sorai, bersukacita, sebab kita memiliki Tuhan yang maha dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang sangat setia mengasihi kita. Nah, Percayalah bahwa ketika kita sedang sujud kepadanya, ketika kita datang memuji, memuliakan, dan menyembahnya, Dia sudah mendengar, Dia sudah melawat dan menjawab kita. Dia sudah lebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Haleluya, saudara. Amin. Jadi banyak cerita, saudara. Banyak cerita tentang, bila bicara tentang kasih ini, banyak cerita tentang cinta di dunia ini. Nah, mungkin Anda biasa dengar Romeo and Juliet. Karena terlalu dipengaruhi perasaan, sehingga akhirnya cinta mereka berakhir dengan tragedi. Kita tahu cerita-cerita itu. Ya, bukan untuk mengolok-olok atau mempersendakan perasaan mereka, tetapi saya coba merefleksi diri sendiri. Sekiranya saya tidak menemukan kasih Kristus yang sejati, kemungkinan akan mengalami pengalaman-pengalaman yang meninggalkan kepahitan yang boleh membawa tragedi yang sama.
atau lebih dahsyat lagi. Nah, namun saudara, kasih Allah itu totally different. Sangat berbeza dengan kasih yang ada di dunia ini. Kasih Kristus itu begitu lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Kasihnya kekal, saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Rasul Paulus berdoa untuk kita agar berakar dan berdasar di dalam kasih, serta mengenal kasih tersebut. Nah, jika Tuhan mengasihi kita, itu karena Dia mau mengasihi kita. Dia memilih untuk mengasihi kita, dan Dia memutuskan untuk mengasihi kita. Semua alasan tersebut, saudara, semua alasan ini, saudara, ada pada Tuhan sendiri, bukan pada manusia. Jadi apakah yang kita perlukan untuk mengalami kasih Allah itu? Tidak ada. Hanya terima saja. Nah, terdapat paling tidak ada 3 karakteristik. Ya, ada 3 karakteristik kasih Tuhan yang kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini. Dan oleh karena itu, kenapa kita sangat-sangat perlu berakar, berdasar, lalu bertumbuh dan berbuah dalam kasih Kristus. Yang pertama yang kita pelajari, ianya constant, tetap. Dalam 1 Yohanes ayat 4, 14 hingga 16 mengatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Constant atau constant sama maksudnya dengan tetap, atau dengan terus menerus, atau tak henti-hentinya. Kasih Tuhan itu kekal untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sedangkan kasih manusia itu sementara, tidak terus menerus. Ada masanya berhenti. Nah, bila kasih manusia berhenti, ya itu paling lama saat kita telah meninggal, saudara. Saat manusia itu meninggal, maka berhenti. Nah, Allah tidak dapat dipengaruhi untuk tetap mengasihi kita atau tidak mengasihi kita. Kita tidak dapat mempengaruhi Allah dengan tindakan, sekalipun itu adalah tindakan kita yang baik. Allah mengasihi kita karena Dia sudah mengasihi kita ketika kita masih berada di dalam dosa, dan sebelum ada perbuatan yang baik yang kita dapat lakukan bagi Dia. Kita hanya menerima kasih-Nya yang besar, saudara. Karakteristik yang kedua, saudara, itu perfect, sempurna. Nah, kita baca lagi daripada ayat ini. Pasal 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, perfect juga bermaksud sempurna. Ya. Sepenuhnya, benar-benar lengkap, utuh, sudah dilakukan. Nah, keadaan yang baik atau buruk tidak berkaitan dengan kasih Allah. Saudara, terdapat pikiran atau pendapat orang yang berbunyi seperti ini. Jika orang itu kaya, diberkati, sehat, baik-baik saja dan bahagia, itu karena orang tersebut lebih dikasihi Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika orang itu miskin, tidak bahagia, dan berterusan sakit, itu karena orang tersebut tidak dikasihi Tuhan. Nah, justru pikiran dan pendapat ini adalah salah sama sekali.
Itu tidak alkitabiah. Jadi jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan keadaan atau situasi yang kita alami. Bila kita ingin mengukur kasih Tuhan, kita harus melihat salib Kristus. Salib adalah bukti kasih Kristus yang sempurna bagi kita. Karakteristik yang ketiga, ya, yaitu unconditional, tak bersyarat. 1 Yohanes 4 ayat 19 ke 21 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, unconditional atau tak bersyarat atau mutlak ini sangat berbeza dengan kasih manusia yang bersyarat. Jika ada orang yang memenuhi harapan atau keinginan dirinya, maka yang mengasihi orang tersebut. Ya, itu contoh. Namun jika tidak, sebaliknya yang terjadi yaitu dia tidak mau mengasihinya. Jadi Allah Bapa sudah demikian mengasihi kita saat kita masih berdosa dengan mengirimkan Yesus ke kayu salib. Nah, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, masalah terbesar untuk hidup manusia di sini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi apakah kemudian selepas itu Dia terus melupakan kita? Tentu tidak, saudara. Dalam Yeremia 31-34 mengatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, saudara. Nah, kita lanjut dalam Roma 8, 37, 39 mengatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Tuhan sanggup memelihara kita di dalam kasih setia-Nya. Matius 10, 29, 31 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit tersebut, saudara. Nah, kasih Kristus itu melebihi pengetahuan kita, namun juga sangat intim dan tidak pernah berubah. Kasih Kristus itu tetap sempurna dan tak bersyarat bagi kita. Kasih-Nya tidak bergantung kepada kita, tetapi karena Yesus Kristus. Salib adalah bukti kasih Kristus yang sempurna bagi kita. Amin, saudara. Nah, apakah pelajaran yang kita dapat pelajari daripada khotbah hari ini? Sudahkah kita mengingatkan diri kita dan semua orang percaya supaya kita berakal serta berdasar di dalam kasih? Sudahkah kita percaya dan mengimani bahwa kasih Kristus tidak terhingga lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya? Sudahkah kita percaya bahwa kasih-Nya mengatasi segala pengetahuan dan kemuliaan-Nya turun-temurun selamanya, saudara? Nah, saudara, saya percaya bahwa semua kita sudah mengingatkan diri kita dan semua orang percaya yang kita kenal supaya kita berakal dan berdasar serta bertumbuh dan berbuat di dalam Kristus.
Saya percaya kita semua sudah mengimani bahwa kasih Kristus tidak terhingga lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Bahwa kasih-Nya melampaui segala pengetahuan dan kemuliaan yang turun-temurun selamanya, saudara. Saya juga percaya bahwa kita semua sudah menerima kasih Allah yang tidak terhingga dan berkelimpahan, serta melakukan ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, pemuliaan, penyembahan, memberi persembahan, dan melayani firman Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang sudah mengingatkan, saudara saya. Berbahagialah kita yang sudah mengingatkan diri kita dan semua orang percaya supaya kita berakar dan berdasar, lalu bertumbuh dan berbuah di dalam kasih, dalam namanya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah yang besar di surga. Jadi saya berdoa, berbahagialah kita yang sudah percaya dan mengimani bahwa kasih Kristus tidak terhingga lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya, bahwa kasih-Nya mengatasi segala pengetahuan dan kemuliaan-Nya turun-temurun selamanya. Karena Dia sudah melimpahkan kita dengan belas kasihan, kasih setia, dan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Saya juga berdoa supaya Anda berbahagialah ketika Anda sudah menerima kasih Allah yang tidak terhingga dan berkelimpahan, serta melakukan ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, pemuliaan, penyembahan, pemberian persembahan, dan melayani firman Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bahagian hidup kekal, bahagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Di mana? Di surga. Amin. Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan Anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.